Jose Sutanto dengan NIM 2014-715 dari kelas Aplikon Selasa 7.30 akan menjelaskan tentang pengembangan sistem informasi. Pengembangan sistem informasi merupakan satu set dari rangkaian aktivitas yang digunakan untuk mengembangkan atau membangun sebuah sistem informasi. Sistem merupakan satu set dari komponen-komponen yang saling berinteraksi untuk meraih suatu tujuan secara umum. Sebuah sistem informasi adalah suatu kumpulan dari hardware, software, data, orang, dan prosedur-prosedur yang bekerja secara bersama-sama dan akan menghasilkan informasi yang berkualitas. Aktivitas-aktivitas pengembangan sistem dikelompokkan dalam fase-fase atau tahapan-tahapan yang biasa disebut dengan System Development Life Cycle (SDLC) atau siklus hidup pengembangan sistem, yang berarti berputar dan beregenerasi terus-menerus dan tidak pernah habis. Pengembangan sistem dituntut secara terus-menerus karena zaman dan teknologi berkembang sehingga hardware juga harus diperbarui. Tahapan SLDC. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, analisis. Yang ketiga, desain. Yang keempat, implementasi. Dan yang kelima, operasi, dukungan, dan keamanan. Sistem development setidaknya harus mengikuti 3 panduan umum, yaitu aktivitas atau tugas-tugas dikelompokkan ke dalam fase-fase, yaitu 5 fase yang di atas. Yang kedua, ketika membangun sebuah sistem, libatkanlah pengguna atau user. Dan yang terakhir, definisikan standarisasinya atau prosedurnya. Pengembangan sistem harus melibatkan pengguna dari setiap departemen yang tergabung pada sistem yang akan digunakan. Sistem analis berperan penting karena dia yang menganalisis harus seperti apa sistem itu dibuat, sehingga harus dapat dekat dengan semua user agar memahami kebutuhan yang dibutuhkan dari setiap bagian, serta memiliki wawasan yang luas dan dapat berkomunikasi dengan baik, serta mengetahui konsep dalam pembuatan sistem itu. Pengelolaan proyek merupakan proses dari perencanaan, penjadwalan, dan pengontrolan atau pengendalian aktivitas-aktivitas selama pengembangan sistem. Untuk merencanakan dan menjadwalkan sebuah proyek secara efisien, pimpinan proyek harus mengidentifikasi yang pertama ruang lingkup proyek, yang kedua langkah-langkah yang dibutuhkan, yang ketiga perencanaan waktu setiap langkah, yang keempat biaya yang dibutuhkan, yang kelima mengurutkan aktivitas yang akan dilakukan, dan yang keenam aktivitas yang bisa dilakukan pada waktu yang bersamaan. Alat populer yang digunakan untuk merencanakan dan menjadwalkan selama aktivitas proyek pengembangan ini adalah Gantt chart, yang umumnya lebih baik dan mempunyai fitur yang lebih lengkap. Selain itu juga ada Pert chart yang juga dapat digunakan untuk planning dan penjadwalan. Kita akan menjelaskan tentang feasibility atau kelayakan. Merupakan pengukuran seberapa cocok pengembangan sistem ini terhadap organisasi. Ada operational feasibility, schedule feasibility, technical feasibility, economic feasibility. Yang pertama, operational feasibility. Mengukur seberapa baik sistem yang bisa dilaksanakan di perusahaan. Yang kedua, schedule feasibility. Mengukur waktu penyelesaian, apakah dapat disediakan tepat waktu atau tidak. Yang ketiga, technical feasibility. Kemampuan untuk pengadaan software dan hardware yang dibutuhkan. Yang keempat, economic feasibility. Kemampuan keadaan ekonomi untuk menjalankan proyek atau terkait dengan biaya operasional. Dokumentasi merupakan koleksi dan penampilan dari data dan informasi. Pengguna dan profesional IT berarti mengelola dokumentasi ketika bekerja atau memodifikasi sistem sebelumnya. Selama pengembangan sistem, anggota-anggota tim proyek mengumpulkan data dan informasi dengan beberapa teknik seperti review documentation, observasi, survei, interview, decision, dan research. Yang pertama, review documentation. Mengumpulkan data dan informasi dari dokumentasi dengan melihat kembali dokumen seperti chart, memo, dan analisa sistem, namun tidak menunjukkan realitas yang jelas dan terukur. Yang kedua, observasi. Mengumpulkan data melalui pengamatan secara langsung. Kelebihannya, data dapat sesuai dengan realita, kekurangannya lama dan memakan waktu. Yang ketiga, survei. Lakukan tinjauan langsung secara sampling atau beberapa. Kelebihannya cepat dan sesuai dengan realita. Kekurangannya hanya mewakili beberapa orang atau tidak semua diamati. Yang keempat itu interview. Menanyakan beberapa orang secara tersendiri. Kelebihannya akan terungkap secara jelas yang dibutuhkan karena berkata dengan jujur, akan tetapi memakan waktu.
Yang kelima itu Joint Application Design atau JAD Session, mengumpulkan beberapa manajer dalam satu sesi meeting atau rapat. Kelebihannya cepat, bisa terjadi diskusi, namun sulit mengumpulkan orang-orang dalam waktu bersamaan. Kadang-kadang informasi kelemahan juga tidak muncul. Research, penelitian berdasarkan artikel jurnal untuk mendapatkan sistem yang baik. Lalu, siapakah yang menginisiatifkan proyek pengembangan sistem? Ada yang pertama itu user sendiri yang meminta sistem baru atau memodifikasi sistem. Yang kedua itu organisasi ingin peningkatan software, hardware, teknologi, dan lain-lain. Yang ketiga itu situasi yang memaksa sistem itu untuk berubah. Yang keempat itu manajemen mungkin membangunkan perubahan. Dan yang kelima, seorang user bisa meminta sistem informasi yang baru atau memodifikasi pengembangan pelayanan sistem atau permintaan proyek lewat email, yaitu informal atau form yang formal. Saya akan menjelaskan tentang 5 tahapan SLDC. Yang pertama, tahap perencanaan. Awal dari proyek ketika steering committee menerima permintaan pembuatan proyek. Menggambarkan proses yang terjadi dari review dan menerima permintaan proyek, memprioritaskan permintaan proyek, mengalokasikan SDM, dan membentuk tim pengembangan. Tahapan yang kedua itu tahap analisis. Ada 2 kegiatan utama. Yang pertama, aktivitas pengumpulan data atau investigasi. Yang A, penglihatan dan mendefinisikan masalah yang muncul atau peningkatan yang ingin dilakukan. Yang B, interview yang meminta proyek tersebut. Yang kedua, analisis secara terinci. Yang A, mempelajari bagaimana sistem saat bekerja. Yang B, mempelajari keinginan, kebutuhan pengguna, dan yang diharapkan atas sistem yang baru. Dan yang C adalah rekomendasikan sebuah solusi. Memproses model atau struktur analisis dan desain adalah sebuah analisis dan teknik desain yang menggambarkan proses-proses yang mengubah input-input menjadi output. Digambarkan menjadi yang pertama entity relationship diagram, yaitu alat bantu secara grafis menggambarkan koneksi antara entities dalam sistem. Yang kedua, data flow diagram, alat grafik yang menggambarkan alur data dalam sistem, membedakan data flow, proses, dan penyimpanan data serta sumber-sumber. Dan yang terakhir, data dictionary, menyimpan data-data seperti nama, deskripsi, dan hal lain yang menyangkut data. Selanjutnya adalah proposal. Proposal sistem menilai kelayakan dari setiap alternatif solusi. Setiap komite mendiskusi proposal sistem dan melihat solusi yang ada, yaitu package software, custom software, dan outsourcing. Yang pertama itu package software. Software jadi yang sudah dipaketkan dengan berbagai software dalamnya, atau software paketan. Yang kedua, custom software. Pembuatan software sesuai dengan yang dibutuhkan perusahaan dengan merekrut pegawai IT, yaitu membuat software sendiri. Dan yang ketiga, outsourcing. Pembuatan software dengan meminta consulting program atau meminta tolong perusahaan lain untuk membuatkan sebuah software. Tahap yang selanjutnya adalah tahap ketiga, yaitu tahap merancang. Ada 2 aktivitas dalam perancangan. Yang pertama, merancang bagaimana memperoleh hardware dan software dengan cara yang A, mencari tahu spesifikasi sistem yang dibutuhkan. Yang B, meminta proposal dari vendor. Yang C, mencoba dan mengevaluasi sistem software yang diberikan apakah sudah sesuai dengan proposal atau tidak. Dan yang D, memilih dan menentukan keputusan. Yang kedua, mengembangkan semua secara terinci sistem informasi yang baru atau memodifikasi sistem informasi yang sudah digunakan. Tahapan yang keempat, pengembangan spesifikasi desain, atau kadang juga disebut dengan basic design. Yang termasuk pengembangan spesifikasi desain adalah yang pertama, database design, yang kedua, input dan output design, dan yang ketiga, program design. Tahapan yang kelima, yaitu tahapan terakhir, tahap implementasi. Ada 1 atau lebih 4 konversi strategi yang bisa digunakan untuk mengganti sistem yang lama menjadi sistem yang baru. Yang pertama, direct conversion. Sistem lama diberhentikan sewaktu-waktu dan diganti dengan sistem yang baru dalam waktu yang bersamaan. Kelebihannya cepat, kekurangannya tidak ada backup sistem bila sistem yang baru buruk. Yang kedua, parallel conversion. Sistem yang lama masih digunakan bersamaan dengan penggunaan sistem yang baru. Kelebihannya aman,
Sistem yang lama masih dapat digunakan kembali jika sistem yang baru tidak sesuai. Kelemahannya membutuhkan usaha yang lebih besar karena tidak mudah memelihara dua sistem secara bersamaan serta biaya juga mahal. Yang ketiga, phase conversion, mengganti sistem yang lama dengan yang baru secara bertahap, hampir mirip dengan direct conversion, yaitu dipecah per divisi. Misalnya accounting didahulukan, baru diselesaikan dahulu accountingnya, baru divisi lain seperti misalnya menyelesaikan divisi manajemennya dan seterusnya. Kelebihannya lebih aman tetapi memakan waktu. Yang keempat itu pilot conversion, melakukan satu uji coba dengan sistem yang baru. Ketika sistem yang baru sudah memenuhi harapan, langsung menggantikan sekaligus. Kelebihannya melakukan penilaian atas proyek yang lebih kecil sebetulnya, tetapi tidak bisa mewakili keseluruhan proyek. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih.